Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno. Ya, ada apa? Ikut kami ke Rengas Dengklok. Apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Kalian sehingga aku dibawa kemari. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Sudah di sini. Ya, mereka membawaku. Mereka juga membawa Fatma dan Guntur juga. Ya, Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mengapa begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Dengan itu, Bung, kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri mereka sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bu. Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maida, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subagio, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana bunyi proklamasi kita? Proklamasi. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Hal-hal yang mengenai permindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. 11.08.05 Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju! Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Karena kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju! Siap, Bung. Melaksanakan proklamasi. Tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini Jumat Legi tanggal 17 Agustus? Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Tepat bagaimana? Maaf. Kita akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Bung, gimana kita akan melaksanakannya? Bung Karno. Baiklah. Kita sebarkan ke seluruh Indonesia. Pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati Ibu sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita
kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita ke dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan